kesuksesan tuh kita nggak mungkin win-win, nggak mungkin nggak ada ceritanya. Memang harus kita korbankan. Waktu tuh pasti gitu kan. Ya mungkin finansial juga pasti ya Jen. Karena kita pengen anak kita sekolah tempat yang terbaik, otomatis ada cost-nya gitu kan ya. Ketika gaji kita terukur dengan kebutuhan hidup yang terukur dengan 2 dapur, otomatis harus dikalahkan. Nggak mungkin yang di rumah sana dikalahkan gitu kan ya. Pasti akan kita kalahkan sini ya. Semua itu tergantung kita, cara pandang kita. Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast Obsesi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang interogasi Bapak Ari Hardianto. Siap, Ejen Rio. Baik, beliau ini adalah branch manager Bank Mandiri KCI Tarakan Simpang 3. Siap, Ejen. Apa kabar hari ini Pak Ari? Alhamdulillah, kabar luar biasa. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Ari. Di tengah-tengah kesibukan sudah menyempatkan diri bisa hadir di podcast Obsesi hari ini. Siap, Ejen. Dan yang jelas kita akan banyak berbincang-bincang terkait dengan perbankan mungkin ya. Siap. Karena itu adalah bidang Pak Ari saat ini. Dan kebetulan juga Pak Ari diberikan amanah untuk bisa menjadi leader di KCI Simpang 3. Siap, Ejen. Kita akan banyak cerita itu. Tapi di awal kita akan cerita dulu tentang bagaimana masa kecil Pak Ari, terus kemudian kenapa tertarik dengan dunia perbankan. Siap. Karena kalau saya lihat, kita urutlah dari awal dulu ya. Ini SD-nya di Patra Dharma. Betul, Ejen. Lulusnya 96. 96, betul. Pak Ari lulus SD, saya lulus SMA 96. Jadi tua banget saya ternyata. Siap, Ejen. Jadi agak gimana gitu ya, kebanting sama anak-anak muda yang berprestasi ini. And then saya melihat D3-nya, S1-nya nih Pak Ari ini di teknik pertambangan. Betul, Ejen. Ini kan fakultas yang sebenarnya jarang-jarang sekali gitu ya. Dan harapannya sih ke depan ini prospeknya bagus. Betul. Begitu. And then kemudian dilanjutkan S2 dan S3-nya di Ekonomi. manajemen. Betul. Nah, ekonomi manajemen. Ini kenapa? Apakah di D3 dan S1-nya cari-cari kerja kok kayaknya nggak pas, nggak sesuai atau gimana? Siap. And then akhirnya lari ke ekonomi. Baik, ini cerita yang menarik, Ejen ya. Itu latar belakangnya menarik sih kalau saya ceritakan. Jadi kenapa juga saya pertama tuh memilih di Fakultas Teknik, sebetulnya tuh dari SMA Ejen dan dari latar belakang. Yes. Sebetulnya juga orang tua saya juga dinas di Pertamina Ejen dulunya. Jadi, Oke, makanya Pertamina. SD-nya di Patra Betul, Dharma ya. Patra Dharma, betul. Jadi harapannya orang tua itu punya cita-cita anaknya bisa meneruskan betul, di betul. bidangnya. Perbedaannya memang dulu kalau orang tua kan di RU pengolahan ya, karena saya memang dulu tuh pernah coba mesin cuma kayaknya kurang cocok Kurang gitu cocok. kan ya. Jadi akhirnya coba ke eksplorasi dan eksploitasinya. Makanya saya masuk teknik pertambangan umumnya aja. Dulu waktu kuliah tuh ceritanya saya tuh SMA ya lumayan lah ya. Di akademik saya juga berprestasi. Cukup berprestasi. Ranking 1 terus 1 sampai kelas 3. Wow. And then saya juga menggunakan Duta Purna Paskibraka Indonesia Kota Balikpapan tahun 2000. Tahun 2000 ya? Tahun 2000 saya Purna Paskibraka di Kota Balikpapan. Akhirnya dapatlah ceritanya dulu PBUD atau PMD apa ya dulu ya? PBUD lah yang dari nilai rapot kita ngelamar kampus. Kira dapat saya bergabung di Teknik Pertambangan Unmul. Kalau dulu memang zaman tahun saya 2002 Unmul memang berdiri belum ada S1. Belum ada S1. Jadi Belum D3 ada. dulu dia. Betul aja. Jadi D3 dulu. Nah, tahun 2003 baru akhirnya mulailah ada Fakultas Teknik berdiri sendiri. Kenapa saya memilih itu? Dulu memang kalau zaman-zaman dulu kayaknya pertambangan yang lagi in ya. Ya, Pertambangan, betul. batu bara, terus ada nikel, ada penambangan kapur, untuk Banyak semen. loh kalau di Kalimantan Banyak. tempatnya memang ya. Pastilah ya. Tapi makin ke sini karena dulu saya aktivitas kuliah itu adalah saya sering ikut organisasi eksternal yang dimana dulu ikut ada sering ketemu banyak orang, Iya. otomatis ya baik dari himpunan internal, eksternal. Kami juga dulu di mahasiswa teknik tambang itu ada namanya Permata, Perhimpunan Mahasiswa Tambang Indonesia yang kita setiap tahun akan berkumpul terus munas luar biasa dan lainnya. Itu akhirnya saya tuh karena udah terbiasa dengan ketemu banyak orang baru, komunikasi dengan hal-hal yang baru. Ketika saya lulus, saya pernah kerja di tambang dan lebih spesial lagi saya juga pernah mengikuti kursus dan spesial saya di juru ledak. Juru ledak, betul. Saya baca tuh sempat itu. Juru ledak, wah luar biasa nih. Bisa meledakkan kira-kira berangkas-berangkas di mana saja. Hubungannya aja. ngaco banget ini. Itu makanya. And then, Jadi Setelah setahun saya kerja di tambang, yang menjadi polemik kalau memang oke lah dari secara salary jauh lebih besar karena kan basic pertambangan berbeda dengan jenis usaha yang lainnya, perusahaan yang lainnya. Tapi
Di situ saya karena udah biasa berhubungan dengan orang lain, dengan banyak komunikasi banyak, dengan notabene tambang yang masuk di lokasi, Mhm. ketemu tim yang itu saja, dan pembicaraan itu Iya, saja kayaknya bertolak belakang dengan dari hati saya iya. sendiri gitu. Jadi passion-nya jadi agak mulai mengendur Betul, gitu ya ya? walaupun secara keilmuan memang basic ilmu saya memang di teknik Mhm, engineer untuk mhm. pertambangan. Jadi saya tuh pernah pengeboran inland juga dulu di Sengata, Iya, terus tambang terbuka untuk batu bara dulu juga pernah. mhm. Nah, Asep loh itu sebenarnya, Pak. Iya nggak? betul. Tapi itulah mungkin karena saya senang dulu berorganisasi, Mhm. ada beberapa organisasi eksternal dari kampus, pergerakan mahasiswa, himpunan di kampus juga Iya, saya iya. aktif. Dan itu hampir tidak didapatkan di circle pertambangan Betul dan teknik banget, itu ya? betul. Jadi Oke, saya oke. titik jenuh, mencoba akhirnya saya milih dulu pas pulang lah dulu caranya dari Samarinda kan dari Tenggarong Mhm, kemudian naik bus baca koran ada lowongan pertambangan di perbankan mohon maaf mhm. dulu salah satu di Bank Mandiri terus saya ngelamar ada beberapa bank Pak akhirnya ketua dipanggil tapi saya coba akhirnya memilihnya di Mandiri Iya, karena saya lihat kalau di perbankan setiap hari akan ketemu orang baru betul, betul. jenis pengusaha pebisnis dari pedagang bahkan Mhm. sampai ke karyawan pun ketemu Iya, hal yang baru. Ini menurut saya, "Wah ini ada penambahan baru nih. mhm. Minimal saya dapat teman baru, nomor Iya, handphone baru, dan circle betul, baru." betul. Ada circle baru gitu ya. Betul, Pak. Dan dilihat kalau dari performance, dari look gitu kan, Hmm, memang ya lumayan lah oke gitu kan. Akhirnya ke Taylor dulu ya. Di awal ke betul, Taylor dulu, kemudian di customer service juga betul, Pak. gitu. Memang ditaruh di front lah ya Betul, gitu. Pak. Sebetulnya sih kalau di perbankan kita ada memang beberapa jenis untuk rekrutmen, Pak. Jadi Mhm, ada yang MT-nya seperti kalau kami itu ada Officer Development Program mhm. ODP. Kalau sekarang malah diperbaruin ada CPDK yang khusus jadi pemimpin nanti di daerah masih kursus gitu Pak ya. Oke. Seperti Kalimantan, Agent, terus ada di Papua. Nah kalau saya memang ke zaman dulu memang masuknya melalui pegawai dasar Mhm. dari teller gitu kan. Yang dulu sih orang tua ngomong, kecewa gitu kan Iya. dengan kamu udah jadi engineer di Betul, perusahaan apa. hasilnya kan tidak Iya, sebanding ya, gitu ya. betul Turunnya tuh agent. turun banget gitu. Banget agent, ya. Otomatis pasti orang tua agak kecewa nih. Betul. Kalau dulu saya udah zaman dulu aja pertama kali kerja 2006 2007 udah megang double digit di perbankan dari teller cuma megang sekitar 2 juta agent. Zaman dulu ya. Turunnya 2 banget juta. ya, Jadi drastis banget. drastis. Nah, tapi saya memang berpikir ya kalau memang rezekian nggak kemana. Tapi Betul, yang saya betul. yakini adalah di sini saya bisa berkembang, Mhm, ketemu kenalan baru, mhm. pola pikir baru yang akan membuka wawasan saya dan jaringan saya. Karena saya Oke. yakin yang buat kita berhasil sebetulnya bukan keilmuan, tapi Iya, networking betul, gitu betul, kan. Dan itu betul. alhamdulillah berlaut berjalan dengan mental teknik ya, agentnya. Mental teknik, mental baja kalau kita Mhm. bilang. Karena Tahan saya banting lah pokoknya tahan ya. banting, saya juga punya pengalaman di organisasi internal maupun eksternal. Ya otomatis ketika kita ketemu orang nggak perlu canggung lagi, ngobrol juga asik. Mhm. Ya akhirnya sampai juga pada titik ini gitu kan ya. Mau keras kena, mau lembut Itu soft spoken lagi. juga bisa gitu Betul ya. aja. Pokoknya betul-betul sudah ditempa dengan pengalaman-pengalaman itu, meskipun Hmm, memang secara penghasilan banget drastis banget. betul. Belum menikah pada saat itu, Belum waktu jadi menikah, teller ya. belum menikah. Jadi dulu mantan mantan pacar pun Mhm. saya Seru alhamdulillahnya nih. alhamdulillah mantan pacar pun bersabar menunggu Bersabar agenda. ya. Saya bilang kalau nikah saya targetnya memang saya dulu ya karena biasa ngerantau ya agenda. Mhm. Jadi target kita usia nikah umur sekian harapan Iya, saya udah posisi ini ya. yes, Ya sudah kan dia mau established lah menunggu ya dia. betul. Karena kan membangun karir baru kan tidak semudah yang Iya, betul, betul. seperti ini agenda. Jadi karena juga saya merupakan kaum-kaum ya perintis, Mhm, nggak ada warisan, jadi memang harus membangun pondasi dulu, sudah siap baru saya ngelamar. Nah, mhm. di sini saya belajar banyak bahwasannya ketika kita memang mau apapun proporsi kita gitu nanti kita pilih, itu merupakan pilihan dan tanggung jawab dari kita. Yes. Jadi harapannya juga ya nanti mungkin pendengar, ya pemirsa di Iya. rumah, ketika nanti punya anak-anak, itu harus disiapkan juga. Mhm, Yang paling mhm. penting itu adalah mental, bagaimana mental dia bisa berhadapan dan survive nanti di lapangannya. Betul, Karena betul. ini yang jarang-jarang kita siapin. Kalau dulu atas jurnal penelitian yang memang mengatakan bahwasannya kita kaum yang milenial mendidik anak kita lebih soft, ya Mhm. memang banyak kejadian Betul. sih. Nah, ya di satu sisi kita memang kalau zaman dulu kan kita belum ada handphone, belum ada Mhm. TV, kita main maghrib dulu dikejar pakai Ya, sapu gitu ya. kan ya. Tapi zaman zaman Pari memang belum ada. Waktu itu belum ada Belum handphone. TV, belum ada handphone, belum ada. Saya handphone tuh kuliah itu baru ada handphone. Itu Oh pun iya, masih iya. Siemens, masih Nokia yang kotak, Iya. ada antenanya. Jadi Tapi itu kalau zaman pager belum belum nggak ngalamin ya? saya nggak belum mampu beli pager dulu, Waktu Pak. itu ya? Belum lewat Tapi betul. sudah ada? Masih sudah ada. Oke, oke. Betul. Berarti masih beruntung saya waktu itu masih pegang Siap. pager. Siap, siap. Tapi itu pun Iya. duit orang tua, Betul, ya kan? betul, Waktu betul. itu zaman dulu Iya. eh
Iya, bukan apa-apa ya, karena ayah kita kerja di Pertamina, biasanya kita jauh lebih apa ya, terfasilitasi Betul, dengan lengkap gitu ya. Cuman pager itu kemudian apa namanya, waktu berjalan baru bisa ada dapat HP ya kan. betul Dulu juga aja. masih Nokia pisang Betul. gitu-gitu. Kan mahal banget dulu. Mahal banget. Dulu Mhm. saya ingat dulu pesan nomor aja kurang lebih sampai 300 sampai 500 ribu. Yes. Tapi Hanya sempat loh di sampai di betul. angka 1 juta Pak Ya, Ari. betul Dulu banget. itu sempat sampai segitu Betul gitu. aja. Jadi betul luar biasa kalau yang pegang HP itu memang orang-orang berduit lah pada Betul saat betul itu banget. gitu ya. Baik, Pak Ari. Dan kalau melihat bagaimana apa namanya runtutan dari pendidikan formal dan Hmm. juga prestasi-prestasi kerjanya Pak Ari ini memang orang yang tekun. Artinya ulet sekali di bidang itu sehingga akhirnya berprestasi juga Siap aja. jadi teller terbaik, kemudian juga akhirnya bisa sampai ke branch manager juga jadi branch manager terbaik Siap. gitu. Ini luar biasa. Akhirnya passion itu ditemukan. Yes, betul Apa yang banget. yang menjadi triggernya? Yang menjadi triggernya sebetulnya sih pertama mimpi dulu. Mimpi kita harus punya mimpi. Kadang kan kemarin kalau untuk kita ngeliat sekarang pun, kalau kita tanya anak-anak sekarang pun punya mimpi apa? Tidak semua anak-anak sekarang tuh punya mimpi. Yes. Jadi ketika kita mimpi pertama udah kita nggak bisa berani untuk bermimpi, ya jangan berharap kita akan sampai di posisi itu. Mhm. Kadang kita mau sampai di posisi kesuksesan tingkat tertinggi, tapi untuk berani bermimpi kita nggak berani karena nggak semua orang. Sering saya interview anak-anak, harapanmu pengen apa? Saya di sini. Harapannya pasti ngomongnya biasa aja, pengen berpendapatan. Mhm. Tidak ada yang berani ngomong pengen jadi CEO, Iya. pengen menjadi apa. Jarang sekali. Ada beberapa satu dua yang memang saya lihat itu memang backgroundnya pasti punya kelihatan OGC di eksternal. Mhm. Nah ini yang menjadi ke-trigger awal juga ketika saya mulai ngomong, saya punya mimpi dulu, saya pengen jadi orang yang minimal jadi CEO lah di salah satu BUMN, itu Mhm. target saya. Yang saya lakukan adalah sebelum saya melihat ke atas terlalu tinggi, saya pantaskan diri saya dulu. Otomatis yang harus saya pantaskan berarti kapabilitas dan kapasitas saya harus kita Good point. tingkatin. Yes. Jadi di zaman dulu pun saya dengan gaji cuma hanya sekitar 2 juta sekian zaman dulu ya. Saya harus nekat berani hidup di kampung orang di Samarinda gitu, ngerangkul kos juga, harus menyisihkan uang saya untuk nambah biaya pendidikan buat S2 lagi. Mhm. Dan itu saya lakukan. Kenapa? Saya harus meningkatkan kapabilitas dulu nih. Ketika Mhm. orang nanya kamu siap, saya sudah siap. Dengan apa? Background pendidikan saya mumpuni. Jadi secara kapasitas saya sudah di atas nih. Mhm. Nah Mhm. beda halnya kalau kita punya mimpi tinggi, tapi kita nggak mempersiapkan kapasitas. Mhm. Jadi saya mempersiapkan kapasitas diri saya dulu, kapabilitasnya baik yang sifatnya dari pribadi saya, Yes. dan juga dari kapabilitas dari profesi saya Mhm. sebagai bankers. Mhm. Dan alhamdulillah lambat laun akan berjalan buah kesabaran ikut tes development program Yes. bisa berhasil ya masuk 5 besar dari development program itu dan tuh mulai mimpi saya mulai berubah lagi tuh mulai lebih besar lagi Iya. nih mimpi lebih besar lagi saya pun pertama berani ngambil posisi untuk program doktoral pun S3 ya orang ngomong apa gitu Iya, kan ya iya. kalau kita berbicara di BUMN pendidikan nggak berpengaruh tetap Mhm. pengaruh Betul. terhadap KPI tapi kan saya bilang lah kalau kita nggak siapkan dari sekarang buat siapa di dunia ini tidak ada yang menjamin dokter atau profesor jadi orang kaya nggak ada Mhm. Iya, nggak betul ada yang sekali. menjamin. Mhm. Tapi minimum ketika kita mempersiapkan diri kita punya pendidikan tinggi, kita punya wawasan yang tinggi, dan kita punya koneksi dan link yang tinggi. Itu dia. Meskipun banyak sekarang ini ya anak-anak kita ya salah kaprah gitu. Betul, Artinya dengan apa sekolah setinggi-tingginya mereka berharap akan dapat apa ya merangkul mungkin jabatan yang juga tinggi gitu. Belum betul, tentu tidak belum sejalan tentu. dengan itu gitu. Karena yang paling penting adalah link. Link Itu agent, yang paling utama dan paling betul, penting. Artinya juga bagaimana kita melakukan apa namanya komunikasi yang baik, betul agent. membentuk jejaring gitu. Itu yang paling penting. Dan Anda berarti orang yang apa ya anak yang cukup berprestasi, kemudian secara figur juga tampan. Saya yakin didikan dari orang tua Yes, Pak Ari luar biasa begitu ya, sehingga bisa membentuk sosok yang betul-betul bisa sampai bermimpi sebesar itu betul bahkan agent, gitu ya. Tapi juga disertai dengan usaha gitu. Jadi bukan betul, mimpi yang muluk-muluk begitu, betul tapi agent, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bisa meraih cita-cita betul itu. agent. Ini yang harus kita terus kembangkan dan terus kita didik anak-anak kita. Mudah-mudahan bisa seperti itu semuanya Siap. gitu ya. Amin agent. Mhm. Saya Baik, pun tadi agent juga, iya, sorry saya potong agent. siap. Karena agent tadi nyinggung masalah pendidikan orang tua, saya ingat banget kata orang tua saya dulu agent. Kan saya SD di Patra Dharma gitu Iya, kan ya. Ya beberapa teman-teman pasti ngajarin SMP dan SMA di Patra Dharma. iya biasanya Tapi begitu. biasa begitu. Orang tua saya pas saat SMP ngomong, kamu harus ke negeri. Loh kenapa? Teman banyak di Patra Dharma kan Mhm. Pertamina. Kamu harus belajar kehidupan. Itu yang saya ingat sampai sekarang, Ejen. Karena kan ngumpulnya sama banyak anak-anak ya, dengan latar Betul. belakang yang macam-macam Nah, gitu, di yang situ dari saya segi banyak dan belajar situ. betul, Ejen. Jadi saya SMP ke negeri, SMA
Di situ saya berbagai macam belajar banyak, ternyata hidup tuh nggak senyaman ini gitu kan. Dari yang memang susah-susah banget, Mhm, yang memang kaya-kaya ada di mhm. negeri itu semua ada di situ. Betul-betul saya belajar kehidupan, oh memang seperti ini tujuan orang tua saya dan itu terbentuk sampai sekarang. Iya. Jadi memang sampai itu kan saya lakukan juga ke anak saya gitu Mhm, kan ya. mhm. Memang buat pondasi bagus di private saya Iya. rasa gitu kan nanti ketika udah SMP ya, dan SMA dan Mhm. dia harus belajar hidup. Dunia Betul. tuh udah semana situ aja. Nah itu Mhm. yang saya ingat sampai sekarang ya, Jen. Luar biasa. Meskipun memang Yayasan Patra Dharma ini betul-betul bergengsi ya. Bergengsi, betul. Artinya apa sekolah-sekolah ini cukup berprestasi Betul, dan tentunya juga bisa dipastikan hampir sebagian besar anak-anak itu adalah orang tuanya bekerja di betul ya, Jen. Pertamina yang kita tahu sendiri bagaimana perusahaan ini cukup bonafit ya, Siap. cukup besar sebagai BUMN. Yang jelas tapi orang tua punya rencana yang lain. Betul ya, Jen. Dan luar biasanya pada saat itu saya yakin Pak Ari pasti merasa apaan sih gitu. Harusnya kan saya Betul. bisa dekat dengan teman-teman Iya, yang dulu betul. satu SD karena ada SD-nya, ada SMP, ada SMA bisa ngumpul terus gitu Betul kan ya, Jen. harusnya. Tapi ternyata ada tujuan lain Betul yang ya, Jen. ingin disampaikan ke Pak Ari bahwa dengan sekolah di negeri artinya Pak Ari akan membuka lagi lebih banyak dimensi untuk bisa Betul ya, Jen. bergaul lebih Betul. lebih luas lagi begitu. Betul ya, Jen. Pengalaman yang paling luar biasa, Jen. Saya ingat banget itu, ketika masuk SMP negeri, hari pertama saya masuk, hari pertama juga saya dipalak. Oh ya, Itu memang kesan yang paling berkesan banget. iya Di iya. mana kalau di Padang nggak mungkin lah ya, secara ini kan sudah tercukupi ya. Mhm. Memang pertama kali masuk saya mungkin kelihatan cupu kali ya. Bukan kelihatan cupu, memang kelihatan kayaknya orkai banget gitu. Dari Iya, iya. penampilannya kelihatan kan, wah ini orang kayaknya berduit nih, sanggupnya pasti banyak nih gitu. Jadi Pertama, hari pertama, hari pertama kena palak saya sudah. Jadi ya sudah nggak apa-apa pengalaman gitu kan, cerita sama orang tua ya itulah hidup saya bilang. Katanya hidup ya nggak mesti smooth katanya ya kadang kita ketemu orang bad people ya kadang-kadang banyak juga yang good people. Cuma perasaan kamu harus baik. Itu sih pesan. Itu paling berkesan sampai sekarang saya ingat dan saya masih berteman akhirnya sama sama yang sama tukang dia palak itu. sekarang. Jadi apa dia sekarang Pak Ari? Ya, masing-masing punya jalan. Ini nanti saya akan Iya, tanyakan nanti off air saja, nanti saya iya, akan tanya betul, ya. betul. Biasanya ya, biasanya. Biasanya, Tapi ya begitulah, mudah-mudahan dia sadar tidak melakukan lagi gitu ya. betul. Dalam skala yang lebih besar misalnya, kan nanti juga apa namanya Ya, jadi contoh yang kurang baik gitu. betul. Mudah-mudahan semuanya sudah berangsur-angsur lebih baik. Insya Wow, Allah. wow, wow, luar biasa. Akhirnya keterbiasaan untuk bisa kan tadinya nih di apa ya Hmm, skup yang lebih kecil lah ya begitu. Begitu siapa masuk Jen? di negeri kan otomatis lebih luas. Betul. Ada apa culture shock kah? Kalau sercok pasti banget Hmm, Ejen. Jadi yang dirasakan pertama yang kita ngelihat dari teman-teman gitu kan iya, ya. Kalau dulu teman-teman kita yang kita ngelihat tahu kumpul juga kalau kita pergi berangkat selalu dijemput sama bis gitu kan ya udah rapi teratur betul, disiplin gitu betul, kan ya di sini dengan berbagai macam satu kelas memang 30 kadang bahkan lebih betul. gitu kan dengan berbagai macam latar belakang Iya, sosial ya otomatis dari yang bikin culture shock dari bahasa aja udah sangat iya, berbeda bahasa kalau di kita di Pertamina pasti di perumahan ya iya, dengan bahasa teratur rapi dengan negeri yang berbagai macam iya. bahasa belajar dari situ Ada yang orang Bugis, ya ada yang orang betul Tator, kan lebih banyak tuh ya. lebih Kalau di banyak Balikpapan tuh banyak Bugis lah ya gitu. betul Dan memang diharuskan untuk bisa ya betul bergaul dengan mereka gitu ya. memang saya rasa yang orang tua saya tepat saya bilang yang Iya. di situ saya belajar Meskipun ada keselnya dong. wah Tuh kan, nih gara-gara ibu bapak nih nyuruh saya sekolah di betul negeri, inilah yang terjadi begitu ya kan. apalagi pertama dibajak tuh takut nangis pasti karena kan Mhm, ya nggak pernah gitu kan iya, ya dengan sedikit kekerasan tapi di situ mental saya terbentuk kenapa karena oh iya ya saya bilang kalau saya nggak kuat mhm, saya nggak strong nih ya gimana nanti ke depannya gitu betul. kan Dan nggak lapor juga ke guru. guru masih nggak benar lapor tapi orang tua saya pasti ngomong Mhm, agent jadi ya karena kan terjadinya tuh di luar saat pulang sekolah tanjakan gunung di SMP saya pas gitu pulang tinggi sekolah. pulang sekolah jadi ambil nunggu orang tua mungkin dilihatnya tampang-tampang nih culun gitu kan ya bisa Bisa lah dibully dia gitu gitu kan ya. ya tapi ya alhamdulillahnya kalau sisi pembulian ini kita ngeliat harusnya memang ada dua sisi sebenarnya Mhm, memang kalau sisi kita ngambil dampak negatifnya memang kalau kita memang nggak bisa dari keluar zona itu akan jadi penakut terus traumatis jadinya. traumatis Mhm, betul tapi saya ngambilnya ya mungkin ada disampaikan orang tua saya kapan dulu ya kamu harus kuat gitu mhm, kan ya hidup tuh nggak baik-baik saja ya mhm. akhirnya itu yang membentuk karakter pribadi saya sekarang jadi ya pilihannya saya harus dua kalau ngeliat badan saya sekarang dengan dulu jauh beda itu jauh membentuk trigger saya Dulu cungkring agent banget. saya cungkring banget kurus banget dulu ya jadi
Kalau di kampus pun saya ya sering tuh udah palingan ya aduh di body apa Iya, kurus iya. itu. Tapi sekarang cuma membentuk akhirnya ya udah ini harus harus bisa juga nih Mhm. bukan hanya otak yang harus dibesarin tapi fisiknya harus Betul, juga oke betul. dijaga gitu kan Sampai karena belajar-belajar bela diri iya sempat. kalau dulu zaman dulu kan kalau zaman angkatan 80 90 biasa namanya pencak silat gitu Oke, kan ya dulu pencak silat belajar sempat ya. sempat belajar. Jadi after that tidak ada lagi yang berani membuli. Masih Kalaupun sih, ada, tetap masih ya, masih tetap masih sih. ya. Sama tetap ya minimal udah bisa Iya, iya. melawan gitu kan ya. Apalagi sudah kelas 1 kelas 2 banyak teman-teman, udah Mhm. pergaulan bertambah, ya banyak yang backup yang bantu. Tapi kalau di negeri kan biasanya memang lebih keras tough memang untuk apa pergaulan kesehariannya. Baik, baik. Ini ya, saya wondering gitu. Artinya beberapa narasumber kita di podcast obsesi orang-orang sukses dan semuanya mengalami masa kecil bullying. Betul. Dan hari ini saya dengar lagi dari Pak Ari Saya juga aja. mengalami itu meskipun tidak terlalu yang Ya, ekstrim ya. betul aja. Justru ada beberapa orang narasumber saya yang sangat ekstrim bahkan sampai physical touch gitu ya atau yang menyakiti bahkan. Tapi mereka jadi orang. Betul aja. Eh, Gimana menurut Pak Ari sendiri? Apakah nih karena ditempa rasa ingin apa berontak begitu dari keterkungkungan itu dari kelemahan itu akibat dibully gitu atau seperti apa menurut Pak Ari? Kenapa bisa Kalau mereka jadi sukses? Contohnya Pak Ari. Kalau saya ngelihat sih itu memang harapannya saya menjadi pembelajaran ya. Jadi kalau yang nilai saya ambil sih, ketika kamu tidak mempunyai mampu fisik yang besar, kamu pasti akan dibully. Ketika Mhm. kita punya fisik kecil pun, ketika kita punya materi yang besar, banyak yang jaga kita, kita nggak akan mungkin dibully juga. Yes. Even kita kecil tapi kita punya otak yang pintar yang besar, pasti akan mungkin dibully. Mhm, Karena mhm. kan menjadi pusat perhatian di situ juga. Akhirnya memang men-trigger saya sih. Ya pilihannya kamu mau pintar, mau kaya, atau mau besar. Ya kalau bisa ketiga-tiganya ya alhamdulillah. Jadi Iya. 3 komponen indikator ini yang harus kita punya untuk memang saya bilang, oh ya ini tujuan masa depan seperti itu. Harus kita punya otak yang besar, harus pintar, gitu kan, fisik yang kuat, sama finansial yang mumpuni gitu kan. Iya. Agar apa ya? Agar semua aman dan baik-baik saja. Itu Mhm. pun belum tentu juga. Kadang kan banyak juga bullying-bullying dulu sana orangnya nekat-nekat gitu Iya, kan. betul betul. Kan Ada yang keras nekat, banget ya. ada yang keras. Apalagi zaman-zaman sekarang gitu kan ya. Tapi memang sebetulnya kalau zaman sekarang zaman ini saya rasa sama aja sih. Bullying verbal, Mhm. fisik kan, cuma kurang lebih sama. Cuma memang kesiapan mental yang penerima bullying ini yang memang beda Iya, iya, zamannya iya, gitu. iya. Kalau dulu kita mungkin banyak teman yang bisa asik ngobrol, Mhm, ngomong mhm. ada apa-apa ngobrol bercerita. Kalau sekarang kan intensitas kita ngobrol bersama teman atau kelompok itu kurang terjadi. Malah lebih lancar ngomong by WA mungkin daripada ketemu langsung Iya, gitu kan. iya, iya, iya. Karena juga Sudah ada dunia sendiri ya. betul. Nah ini mungkin akhirnya pribadi-pribadi gini yang karena dia nggak berani cerita, akhirnya kependam dalam mungkin Mhm, ya. mhm. Karena saya bukan bidang saya di situ Iya, kan di betul. psikologi. Jadi ini mungkin terjebak lebih dalam lagi, Mhm. kemungkinan ya. Tapi Akibatnya kalau mengakibatkan traumatis dan lain betul. sebagainya ya. Tapi kalau dia memang dia ada teman cerita, ada yang membangkitkan, otomatis akan lebih membangun lebih kepercayaan dirinya kan untuk bisa ngelawan. Kalau enggak meningkatkan kemampuan, kapabilitas dia sendiri untuk Mhm. melawan itu. Minimal nggak ngelawan balik, Iya, tapi bisa defensif, bisa betul, bertahan. defensif. Mhm. Defensif betul. Baik, kalau kalau Pak Aris sendiri waktu zaman-zaman itu sudah adakah teman curhat, sahabat yang selalu mendengarkan keluh kesah Pak Ari gitu? Atau cukup sama orang tua saja? Pak Ari berapa bersaudara? Saya kebetulan ada 4 saudara. Ada 4 bersaudara. Pak Ari nomor Nomor pertama. pertama, anak pertama ya, Iya, anak sulung ya. Wow, berarti di pundak Anda tuh betul-betul apa ya? Jadi suri tauladan buat iya, adik-adik. Kemudian juga harapannya adalah anak sulung ini biasanya bebannya berat banget. Harus mengangkat harkat dan martabat keluarga iya, gitu-gitulah ya kan. Kita ini dulu ke siapa teman curhat Pak Ari? kalau teman sebetulnya karena saya senang bergaul, jadi sebetulnya semua teman tuh kalau di SMP tuh saya rangkul. Nah perbedaannya kalau saya biasanya kalau anak-anak lain ikut ke rumah, nah karena kalau saya ini di Pulau Pertama ini kan ada sepi nih, Iya. jadi saya rangkul, saya ajak mereka main di rumah, Oh gitu. gitu. Oh, jadi memang saya dulu sering banget ngumpulin teman-teman tuh main ke rumah. Ya Mhm. even main sebentar, terus mainnya ke lapangan cari jembatan, loncat dari jembatan main ke air, berenang bareng. Oh zaman dulu kan Iya, iya, iya. hiburannya gitu kan Betul, ya, betul, ke betul. kebun Mhm. gitu kan ya. Dulu sering camping juga. Mhm. Lebih baik saya ngajak mereka ke Mhm. saya daripada saya harus gabung gitu kan. Ya lebih baik kita narik mereka ke arah yang kebaikan gitu kan. Mhm. Lebih baik saya harus seperti kayak gitu. Jadi kan Iya. memang saya tuh tipikal dari dulu memang yang orangnya talkative gitu kan. Seneng Iya. ngobrol, jadi seneng ngajak. Lebih baik saya pada keluar dibatasin jam kerja
apa jam belajar Jam dan belajar. lain-lainnya, lebih baik saya ngajak teman-teman main pulang Ke sekolah ke rumah rumah. gitu ya. Orang tua juga nggak khawatir gitu, Betul. bisa dia lihat anaknya main Ya, dengan betul. siapa gitu. Dan kalau zaman dulu kan naik angkot ini mahal ya. Ya, ya. Angkot kotak masih mahal. Lebih baik saya berjalan kaki sih memang dulu Mhm, akhirnya. Sering mhm, banyak waktu ruang ngobrol sama teman-teman pas saat kita jalan kaki ngobrol. Ya mhm. kalau pas ada rezeki lebih ya boleh lah baru kita naik angkot Iya, sesekali. iya, iya. Itu banyak nggak bayar loncat gitu kan. Nah, Iya, zaman iya, dulu iya, ya zaman dulu itu. betul-betul ya, menarik ya Betul. zaman dulu ya. Saya malah pengen kembali ke masa-masa itu ya kan, lucu-lucunya, Ya, jahat-jahatnya, nakal-nakalnya gitu. Yang sekarang mungkin nggak bisa lagi nggak kembali ke bisa. situ ya. Cuman kalau saya lihat anak gitu nakal rasanya, aduh jangan deh gitu, jangan ikut-ikut bapak dulu gitu kan. Kita pengennya seperti itu Betul. gitu ya. Baik, Pak Hari, Siapa sekali Jan? lagi figur Hmm, orang tua beliau berdua tentunya juga banyak mewarnai watak karakter ya. kita sebagai anak gitu. Dan saya yakin apa adanya Pak Hari saat ini adalah berkat sentuhan mereka begitu. Bapak mungkin tidak terlalu banyak bisa berperan, artinya untuk mendidik secara Betul. morally atau mentally. Hmm, Ibu yang paling banyak biasanya. betul. Apa nilai-nilai moral dari ibu yang mungkin saat ini secara tidak sadar menjadikan Pak Hari seperti saat ini? Gitu? Kalau dari ibu, terus terang memang kalau banyak touch-nya memang tipikal ke ibu, Pak. Kalau orang tua bapak saya itu tipikal yang orang sabar. Hmm. Tapi yang keras betul dari ibu. Ibu ya. Ibu Tapi keras. lebih dekat sama ibu kan? Pasti kalau Iya kan. laki-laki Kalau dari ibu. anak-anak lagi-lagi biasanya Betul. gitu, apalagi sulung ya. Iya. Lebih dekat dengan ibu. Ibu tuh tipikal dia banyak saudaranya Hmm. gitu kan ya. Jadi memang ibu tuh lebih keras hidupnya. Jadi dari kecil memang harus ngebiayain hidupnya dengan bikin kue, Iya. jualan, jahit. Memang keterampilan beliau banyak, Pak. Mhm. Karena yang dididikannya ya zaman dulu kan banyak anak ya, jadi Iya, nggak semua bisa dibiayain. Jadi betul. harus survive dalam Mhm. artian dia harus bikin es, jualan, Mhm. bikin kue, jajanin gitu Mhm. kan. Karena ya namanya menghidupin diri sendiri, nah itu yang membentuk yang ngeliat dari ibu harus berjuang, Iya. jadi yang jahit, ya Mhm. dia bikin kue gitu, bikin es dulu, es apa ya, es lilin ya, Iya, lontong iya, itu, iya. es lilin Yang pakai ya, plastik panjang itu ya. betul. Mhm. Jadi ya, oh ya di situ kita belajar ya kalau kita nggak keras ya nggak hidup, Betul, betul. nggak keras nggak hidup. Ya walaupun lingkungan Pertamina yang beda-beda ya, kadang ada Pertamina yang BPST, Iya, itu kan memang dari betul. dasar yang operator, Mhm, mhm, jadi memang nggak terlalu besar zaman dulu. Ya sesuatu juga ngeliat orang mhm. tua berjuang seperti itu buat kita, Iya. Pak. Tapi di situ juga beliau mendidik saya dengan keras juga. Jadi Mhm. Tahu tadi dong ibu-ibu Banjar bagaimana, betul ya kan? banget, Pak. Jadi memang ya ya harus seperti itulah yang saya ajar. Jadi bukan hanya keras buat anaknya. Ya kalau kita ngeliat sisi dampak negatifnya ya akan negatif terus. Yang harus ngeliatnya memang kalau zaman dulu memang sakit kesel banget kan dipukul, Iya. dirotan. Mhm. Bah udahlah ya habis banyak yang kalau sekarang tuh Mau bisa balas tak laporan. durhaka Nah, ya, gitu. cuma makin ke sini di situ yang membentuk saya, oh memang manusia ini harus dididik dengan ketegasan. Betul. Tapi itu juga yang saya lakukan ke anak saya waktu masih kecil, saya bentuk dengan ketegasan, Pak. Jadi Mhm. nggak ada lagi anak manja. Jadi memang yang mau saya siapin mentalnya dulu. Saya juga ngomong orang tua ya kalau bapak masih hidup ya nggak apa-apa gitu Mhm. kan ya. Tapi kalau bapakmu udah nggak ada ya kita Mhm. mau gimana? Nah itu sih yang ibu tuh memang sosok yang lebih keras ngedidik gitu kan. Orang tua saya memang bapak kadang bekerja Iya, gitu kan. Apalagi kalau operator pertamina kan sip-sipan kadang udah ketemu malam, iya. ketemu pagi. Malam pagi gitu. Tapi kalau sekali ngomong ya dengan kesabarannya, ngomong lebih lembut daripada itu. Mhm. Tapi ya dua sisi ini memang harus saling melengkapi sih. Betul. Dan dua-duanya memang harus apa namanya? Jadi suri tauladan begitu. Betul legend. Beliau berdua masih ada? Alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah. Jadi Masih. masih sering. Tapi kalau sekarang kontak-kontakan aja lah ya. Ya, Agak sulit alhamdulillah. kayaknya waktunya Pak Hari sekarang kan untuk bisa. Ya, kalau itu malah agak susah pun sekota pun kadang dengan kepadatan jabatan Iya. dengan Kadang-kadang sulit tuntutan ya. sekarang digital kayak gini juga ya ada dimudahkan ada di ini juga karena kan kalau dulu kan kita mungkin kalau mau meeting bisa kita atur kan ya Iya. agentnya harus meeting ya kita cari-cari waktu bisa lah ya kalau sekarang mau dimanapun kapanpun seringnya meeting sering Iya, banget iya, iya. kayak Zoom, Mhm. video call gitu kan ya, Teams jadi berbagai macam grup mau meeting kayaknya lebih sering banget Mhm. waktu yang lebih lebih susah dengan Mhm. digital tapi dengan digital ini juga memperdekat juga kita jauh ini dengan video call kabar Mhm. sehat ya sudah alhamdulillah. Wah, wah, luar biasa. Ya bisa kita simpulkan lah bahwa
bisa dibilang bahwa masa kecil Pak Ari ya lumayan berwarna ya, Siap dan aja. apa namanya, nggak yang gimana-gimana banget gitu. Banyak warna di situ dan bagaimana membentuk karakter Pak Ari sampai Hmm. dengan saat ini gitu ya. Orangnya pintar, berprestasi pula di sekolah, cewek-cewek banyak yang ngejar. Aduh, nggak berani aja Nggak kalau berani nggak ngomong. berani kalau Kan ngomong. udah dulu. Aduh, Takut nanti nyonya nonton gitu ya. nonton, bahaya aja. Tapi it's okay lah. Iya. Yang jelas apapun itu Hmm. jadi warna kehidupan Betul aja. kita, jadi cerita yang bisa nanti kita kisahkan ke anak-anak Betul, kita gitu kan. betul, betul. Baik, kita sekarang ngomong Bang. Siap Ya, ini aja. karena Anda adalah seorang bankir gitu ya. Saya mau tahu dulu apa yang akhirnya selain tadi ya jejaring, networking Anda dapatkan begitu. Hal apa yang paling menarik menurut Anda sebagai seorang bankir? Yang paling menarik di luar jejaring ya, Iya. di luar jejaring adalah em, sebetulnya saya ngeliat di sini tuh sebetulnya yang paling berpengaruh terhadap global, kita global dan regional ya. Mhm. Sebenarnya dari sisi faktor keuangan, ekonomi, agent. Jadi kita bisa punya kemampuan kapabilitas yang luar biasa pun, kita punya nuklir sekalipun, tapi kalau kita punya fundamental ekonomi yang lemah, Mhm. semua itu pasti akan lemah. Jadi memang kalau kita berbicara ketahanan gitu kan ya, makanya kalau sekarang isunya ketahanannya Pak Prabowo ketahanan pangan gitu kan Ketahanan ya. pangan. Karena kalau apabila kita sisi ekonomi kampung tengah ini tidak terisi semua masyarakat, Iya. pasti akan muncul gejolak sosial. Betul, betul. Sehebat apapun kita, Mhm. kalau Mhm. gejolak sosial dari ekonomi kita ini udah lemah, ya Iya. akan repot. That's why kenapa karena saya milih perbankan ekonomi, karena saya lihat ekonomi ini ngatur terus dunia gitu kan Mhm. ya. Ya kalau kita mungkin dulu ada 9 naga di Indonesia, sekarang ada 9 haji Iya. gitu kan ya. Kalau di dunia ada kaum elitnya gitu kan ya. Tapi memang kalau kita lihat sosok-sosoknya, sosok-sosok memang yang mempengaruhi ekonomi Mhm. gitu kan ya. Mhm. Kekayaannya terutama akhirnya menggenerate mempengaruhi semua-semuanya. Mhm. Bahkan tanda kutip semua aspek-aspek yang nggak boleh dimasukin juga. Mhm. Lo punya uang lo bisa ngatur Iya, gitu iya. kan. Nah di sini yang akhirnya oh ya memang harus ekonomi kita pegang. Mhm. Nah ini yang harus memang kita sadarin bahwasannya kita memang harus ya kalau orang ngomong freedom ya harus Iya. bebas dulu financial freedom. Mhm. Cuma kan financial freedomnya orang ini berbagai macam. Betul, berbeda-beda ya Betul, bentuknya ya. berbeda-beda. Ada yang mungkin cukup financial freedomnya hanya mencukupi kebutuhan bulanannya sudah Yes, cukup. ada. Ada financial freedomnya ketika punya barang branded sudah cukup. Mhm. Ada juga kalau financial freedomnya yang bisa liburan tiap weekend Iya. itu sudah financial. Tapi lebih lebih keren lagi kalau yang orang ngomong financial freedom ketika kalau beli barang lu nggak nawar. Ya. Nah itu. Indah banget ya kalau Nah gitu itu. gitu ya. Lamborghini berapa? Iya, Beli. langsung beli Nah, gitu ya. itulah Nggak ya. pakai nawar kayak beli Betul. cabai di pasar gitu. Belum lagi nanya, dapat bonus nggak? Nah, ini ya, berarti belum financial freedom Betul, gitu. financial freedom. Nah, Oke, sebenarnya oke. kalau kita berbicara financial freedom itu memang harus bertahap dan harus kita ukur. Terkadang orang mimpinya gede, tapi kalau nggak tahu tahapan ukurannya, nah ini akhirnya terjebak di situ-situ aja. Pengaturan pun nanti dari finansial ekonomi juga bakalan susah. Terkadang juga kita ngeliat orang kan, wah kaya banget, tapi kita nggak tahu background ngeliatnya seperti apa dia berjuang pengaturan keuangannya gitu Yes. kan ya. Bahkan dia rela makan bubur setiap hari Mhm. sampai ketemu sukses, baru dia bisa makan ikan, ketemu lauk dan lain-lainnya. Mhm. Itu setiap kesuksesan, setiap financial freedom itu pasti ada pengorbanan. Yes. Nah, pengorbanan itu yang kita nggak tahu. Di Mhm. bagian mana kita nggak tahu. Oke. Ini yang menurut saya memang menarik ketika saya memilih bankers, memilih jalur ke ekonomi untuk ya masa depan saya. Ya karena kalau kita kerja keras saja, tapi kita nggak cerdas ya habis gitu-gitu Betul, aja. habis begitu saja. Jadi kalau kita pegawai ya Jen ya, Mhm. kadang-kadang gaji assalamualaikum ya besok udah waalaikumsalam gitu kan. Cuman mampir doang sebentar ya, Mampir. mampir doang. Apalagi kita nggak bisa ngesiasatin. Memang kan harus terukur ya Jen ya. Yes. Kita nggak bisa mensiasatin di mana pos-posnya ya akan susah. Mhm. Ujung-ujung kita terjebak nanti ya mungkin mohon maaf kalau ujung ke pinjol, Mhm. ke judi Ya, akhirnya. Ya kalau kita pegawai pendapatan kita sudah terukur gitu betul, kan. Ya betul. memang Ini kita harus harus bikin pintar. apa, yang ini berapa, yang ini apa gitu kan. Betul. Ya kalau kita bicara kehidupan, otomatis setiap hidup pengen bertambah. Ini Mhm. punya motor, pengen punya mobil, Iya. punya apa lagi pasti ya. Cuma harus kita atur. Dan kita harus tahu yang mana kita korbankan dulu nih Iya. untuk supaya dapatkan nanti di masa depan. Mhm. Itu sih mungkin aja. Baik. Dan Pak Ari kan tadi bilang bahwa Hmm. saya yakin saat ini masih tetap ada mimpi, masih tetap ada Hmm. cita-cita besar begitu ya. Artinya selalu saja untuk mencapai itu kan harus ada pengorbanan. Betul. Tapi kan berbeda ceritanya karena saat ini
kita sudah berkeluarga, Pak Ari sudah Betul. berkeluarga begitu. Artinya pengorbanan-pengorbanan kayak makannya yang irit-irit aja kan nggak mungkin kita lakukan sama Betul. keluarga kita gitu kan. Pengorbanan-pengorbanan semacam apa untuk saat ini untuk bisa eh, menyentuh atau merangkul apa yang sudah dicita-citakan Pak Ari yang kelihatannya ya kalau bilang berat ya semua juga berat gitu ya. Apa Pak Ari? Pengorbanan seperti apa? Pengorbanan saat ini tuh lebih ke arah waktu agent. Jadi waktu bersama keluarga, waktu bermain dengan anak-anak, itu memang pengorbanan yang menurut saya saat ini dan yang paling mahal yang saya nggak mungkin nanti tidak akan bayar, yang saya harapkan juga anak-anak saya nanti mungkin ya saat dia ketemu podcast ini gitu kan ya, dia bisa ngelihat dan dia pasti akan jadi seorang ayah juga gitu Yes. kan ya, bahwasanya memang sosok ayah ini memang nggak akan bisa hadir setiap waktu. Di saat mungkin kemarin ada aturan 14 Juli ayah wajib mengantarkan sekolah pun Iya, saya pun tidak bisa gitu iya, kan ya. iya. Tapi saya berharap dan berdoa ya apa yang saya lakukan di sini ya harapannya untuk mereka juga Untuk dan mereka. saya harapkan ya itu bisa dipahami. Mungkin kalau sekarang belum dipahami Iya, tapi next kesel pasti. Ayah pasti tuh gimana kesel sih? betul. Kan Karena pasti dia ngeliat kan iya teman-temannya gitu, ada betul kesedihan pasti. betul. Dan kita juga sebagai ayah pastinya sedih juga dong ngeliat yang kayak Ngelihat gitu. itu ya mungkin akan banjir air mata ya Mhm. agent ya. Cuman itu ada yang harus kita pilih karena memang kita melakukan kesuksesan itu kita nggak mungkin win-win, nggak mungkin nggak ada ceritanya. Memang harus kita korbankan. Waktu tuh pasti gitu kan ya. Mungkin finansial juga pasti ya agent karena Mhm. kita pengen pengen anak kita sekolah tempat yang terbaik, otomatis ada cost-nya gitu kan ya. Ketika gaji kita terukur dengan kebutuhan hidup yang terukur dengan 2 dapur, otomatis harus dikalahkan. Nggak mungkin yang di rumah sana dikalahkan gitu kan ya, Betul, pasti akan kita betul. kalahkan sini ya. Semua itu tergantung cara pandang kita. Kalau kita memang biasa makan nasi sama kecap aja, wah zaman dulu dengan telur ceplok ya, kenapa harus Jadi sedih? aja. Iya, bisa kembali ke back to basic gitu Mhm. kan ya. Kalau kita berbicara pengorbanan juga dulu saya kuliah S3 pun ngambil doktoral, selama 1 tahun saya harus bolak-balik studi gitu kan ya, Mhm. otomatis butuh pesawat, butuh Iya. tiket. Ya saya pun berkorban dengan 1 tahun itu saya cuma makan ya Indomie, Mhm. nasi, telur. Itu saya ngirit. Dulu saya ngambil S3 itu di Tanjung Salor. Mhm. 2014 saya mulai start di Tanjung Salor, saya ngambil 2016. Saya tuh jalan kaki dari pelabuhan supaya ngirit ya, Iya, iya. sampai ke bandara setiap hari Kamis, malam Kamis. Dari pelabuhan Sampai ke bandara. jauh loh itu. Kalau mungkin ada CCTV-nya mungkin bisa dicek. Yang paling sering tidur weekend di sana kan harus berangkatnya kan Jumat pagi atau Jumat sore. Mhm. Saya sering tidurnya nggak di hotel, Pak. Tidurnya di bandara. Tidur di bandara. Dari yang terusir sama security absennya sampai kasihan ya sudah tidur aja gitu. Mhm. Jadi seperti itu. Supir saya pun nggak cerita, lihat, Mhm. nggak tahu, nggak percaya. Tapi akhirnya teman saya yang cerita, baru percaya sendiri Baru dia. tahu ya Iya. bahwa kehidupan itu sekeras itu. Iya, harus ada yang dikorbankan agent. Memang ya itulah. Kalau harus dikorbankan, pasti saya akan berkorban diri sendiri. Atau juga buat saya nanti di masa depannya. Cuman ya harus bisa kita ukur. Jadi memang yang paling penting adalah ketika ngambil apapun itu, ada pengorbanan, ada pun resiko, ambillah pengorbanan, resiko yang bisa kita ukur dan kita mampu. Jangan kita mengambil resiko atau pengorbanan yang di luar dari ukuran kita. Nah ini takut aja di blunder buat diri kita sendiri. Mhm. Mhm. Jadi kita ngambil segala sesuatu tindakan, aksi atau apapun itu atau bahkan reaksi gitu kan ya. Minimal kita harus ukur nih resikonya apa. Bisa kita ukur nggak? Bisa kita terima nggak? Ketika kita memang bisa menerima resiko itu dan bisa kita terukur, oh bisa antisipasi seperti gini, Mhm. just do it, lakuin aja. Karena yang paling penting yang tidak semua orang punya tuh just do it-nya itu. Karena orang terjebak di berpikir aja tapi Nggak ada action. nggak ada action, nggak ada tindakan. Yang kita lakukan terjun aja dulu. Urusan nanti belakang. Cuman kita ukur nih. Kalau gua nyemplung seberat-beratnya, oh ini loh efeknya. Oh masih bisa mengukur, orang jalanin aja. Tapi kalau kita maksa, tapi kayak gini nanti berat gitu kan ya, jangan dipaksakan. Belum waktunya, maybe next gitu kan ya. Kita mampunya nanti mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, Mhm. just do it saat 2 tahun. Tapi harus dilakukan. Karena itu kita ukur. Luar biasa. Pak Hari Hardianto luar biasa. Jadi ini kalau mau jadi orang sukses kayak gini nih pemirsa. Jadi mesti yang bersusah payah, nggak ada semuanya tuh instan, itu nggak ada. Om Do itu omong kosong saya rasa. Jadi memang harus dilalui apa ya, onak duri, kemudian kesusahan, kesulitan, kendala. Tinggal bagaimana akhirnya kita menyiasati itu. Betul. Dan sesusah apapun itu ya memang harus dijalani toh. Harus dijalani. Harus dicarikan solusinya supaya akhirnya ya tidak terlalu susah juga gitu. Meskipun susah itu masih ada Masih gitu ada. ya kan. Betul. Wow, luar Siap biasa. aja.
sekali lagi mau jadi yang rapi, ganteng, berpenghasilan oke seperti Pak Ari ya nggak semudah itu. Harus ada yang dijalani, harus ada tahap-tahap dan fase-fase yang harus dijalani. Ini kapan ngomong banknya nih kalau kita cerita terus yang sisi luarnya dia. Tapi ya nggak apa-apa, it's okay. Artinya saya yakin dan percaya bahwa apa yang Pak Ari alami, apa yang Pak Ari hadapi, apa yang Pak Ari jalani, ini bisa jadi pelajaran, bisa jadi inspirasi buat siapapun di luar sana, khususnya buat anak-anak kita, gitu ya. Kalau mau jadi orang sukses ya nggak ada yang instan, jadi semuanya harus dijalani, berat, ringan mungkin atau apapun itu harus dijalani karena semua orang berhadapan dengan pace-nya masing-masing, dengan kehidupannya masing-masing. Nggak bisa semua orang itu disamaratakan dia harus begini harus begitu gitu. Terbukti dengan Anda saat ini, cerita ini baru bisa keluar eksklusif di podcast Obsesi. Kalau nggak orang nggak ada yang tahu gitu. Ngelihat sekilas aja, wah ini orang sukses banget nih, pasti dapat ada ordal nih. Nggak ada gitu ya. Semuanya dari awal tertatih-tatih berdarah-darah sampai akhirnya bisa sampai sekarang. Oh iya, ngomong ordal itu juga membackgrounding dulu pas saya di Pertamina gitu kan. Nah, ini menarik ini. Pertamina, orang tuh ngomong, bang saya nggak butuh karena kamu paling kerja di sini juga karena orang tua. Nah itu yang buat trigger juga. Saya lupa, pas diingetin sama agent. Nah, luar biasa. Gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk resign ya. Alhamdulillah, saya juga sampai di titik ini kok gitu kan ya. Tapi memang dengan kemampuan sendiri. Dengan kemampuan sendiri karena saya tidak ada notabene keluarga di perbankan. Betul baru pertama saya sendiri di perbankan gitu kan ya. Ya minimal kita asal kita bisa mampu fight dan yakin gitu kan ya, tapi jangan lepaskan Tuhan juga ya. Karena satu sisi juga doa itu pastilah saya bilang, tapi memang usaha juga harus lebih maksimal. Kita pasrahkan hasilnya ketika kita konsisten dan fokus di jalan kita, jalan itu pasti terbuka kok. Tapi memang kita harus lebih ngotot daripada yang lainnya. Itu harus memang. Betul. Kita kan bisa ngukur kapasitas kompetensi dalam artian kita semua kan berteman ya dengan lingkungan. Cuman kan pada dasarnya kan sebagai manusia kan ini kompetisi gitu kan ya. Makanya saya mengajarkan ke teman-teman ke tim saya bahwasanya maka harus punya kapabilitas kemampuan yang mumpuni dulu gitu kan ya. Kadang-kadang orang ngomong aku mau jadi bos gitu kan, tapi kita tanya kemampuanmu apa? Nah itu harus dipertanyakan dulu. Kemampuan apa? Misalnya banyak diam gitu kan ya. Nah ketika kita ya even ada orang ya memang yang sukses mungkin karena karbitan, karena tadi ada gerbong rezekinya. Tapi minimal ketika dia punya kapabilitas yang mampu, ya itu menjadi paket eksklusif. Ketika kemampuan bertemu dengan relasi gerbongnya dia udah inline. Yang jadi masalahnya posisi zaman dulu jelek itu ketika memang orang nggak punya kapabilitas duduk di tempat itu, nah pasti akan rotan karena yang saya percayain bahwasanya ikan itu busuk selalu dari kepala. Tapi seleksi alam juga pasti akan berlaku. Pasti akan berlaku. Akan ada masanya. Ada masanya di mana yang karbitan pasti akan secara secara alami juga akan berjatuhan. Gitu. Betul banget ya kan. Jadi kita nggak perlu khawatir. Buat siapapun di luar sana yang saat ini Anda masih jadi staf biasa, pegawai biasa, karyawan biasa, terus berkarya. Karena jangan takut. Saya yakin dan percaya alam juga, semesta juga akan membantu kita. Itu yang harus kita yakini bahwa kalau kita ada di track, di jalan yang lurus, pasti juga akan ada hasilnya nanti. Yang penting lebih tekun, lebih ngotot, lebih banyak doanya dibanding yang lain. Gitu Pak ya. Luar biasa. Ngadepin anak-anak Gen Z sekarang gimana? Pasti banyak nih kan pelamar-pelamar ke bank gitu kan, banyak anak-anak Gen Z ya. Kan beda ya sama kita dulu ya. Beda agent. Jadi memang agak sulit gak sih? Kita tuh kalau declare 80, 79, 80, kemudian kan zaman kita ngerasakan jadi leader yang ngerasakan yang baby boomers, jadi kita juga ada milenials angkatan kita juga ada dengan Gen Z yang luar biasa gitu kan. Luar biasa ya. Luar biasa saya bilang. Jadi beda-beda tipe memang kalau jadi leader zaman-zaman sekarang nih. Ngadepin baby boomers, kita memang di satu sisi kita lebih muda dan mereka lebih kayakan pengalaman. Jadi leader lebih ke arah mendairakan gitu kan, ngajak kerjasama teamworknya. Kita tentukan tujuan kita, tujuan finishnya di sini loh. Nah, kalau boomer seperti itu. Kalau milenial sekarang angkatan kita, yang penting kamu harus gini, kita sadarkan, oke. Nah, kalau Gen Z luar biasa nih. Agak perlu strategi yang beda kayaknya ya. Gimana Pak? Ada pengalaman apa Pak? Pengalaman banyak banget ya, terutama untuk masalah mental. Mental, tapi yang itu mungkin nggak semua ya, tapi yang saya hadapin, memang Gen Z ini problemnya di mental, terus memang dia karena hidup mudah zaman enak ya, bukan zaman susah, jadi yang kurang tuh etika sebetulnya etika. Mereka tidak ditempa dengan kehidupan kita seperti itu. Betul. Jadi memang lebih mudah, jadi di pikiran mereka
life itu simple banget gitu kan, simply banget. Padahal tantangan di depannya jauh dengan luar biasa lebih berat daripada sekarang kalau kita bilang itu. Kenapa kalau saya bilang? Karena kenapa industri semakin lama semakin menyusut? Karena dengan disrupsi digitalisasi. Ya, 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 Sedangkan betul. lulusan kampus, sekolah terus bertambah. Dan lebih bahkan lagi sekarang universitas banyak di luar sana pun inflasi IP3 gitu Mhm. kan ya. Kalau zaman dulu mau IP3, udah mohon maaf lahir Iya, iya. batin. Susahnya bukan main, ya Oh, nggak sih? dulu saya ingat banget dulu kalau sekarang kan 2,75 udah pinter banget. Udah pinter banget. Kalau IP3 tuh kutu buku. Mau Betul. IP3 kita ya pasti nambah satu semester lah Iya, ya iya, gitu kan iya, ya. agak-agak molor dikit lah ya Ya, gitu, tapi ada lah gitu. betul. Kalau Sekarang sekarang kayaknya kan udah ya banjir banget. oh luar biasa banjir banget IP3 3,5 Tapi tuh. Nah, itu Publika itu kualitas. Ya, itu kan akan terasa ketika dia udah berorganisasi di interview itu memang ada jedanya. Tapi memang nggak semua. Tapi ya harapannya di teman-teman Gen Z ini harusnya memang mempersiapkan mental lebih luar biasa lagi. Dalam mhm. arti gini, banyak sekarang anak-anak ketika interview, Pak, kerjaannya yang paling konyol adalah kamu ngelamar kerja di bank, pertanyaan Pak ada targetnya nggak? Kamu yakin nggak sih? Kayaknya semua kerjaan harus ada target Iya, deh, itu ya makanya. kan? Apalagi ngelamar di bank Iya, gitu iya, iya, kan. yang ngelamar di bank otomatis pasti Iya, ada targetnya pasti dong. ada target dalam Mhm, hidup. Makanya saya mhm, tanya, kamu hidup ada target nggak? Ada Pak, ya udah. Jadi ketakutan itu mereka karena di zona nyaman, jadi nggak siap dengan itu semua. mhm. Ya Di harapannya bawah sih tekanan di bawah gitu-gitu tekanan nggak sudah bisa. pasti gitu kan. Mhm, Apalagi kalau di BUMN oleh Bank Mandiri kan kita berbicara aset terbesar, bank terbesar, iya, otomatis kalau kapal kita kan udah kapal induk lah, iya, mainnya di samudra, betul, betul. otomatis badannya lebih kencang Mhm, banget. Nah ini yang harus mereka ya kalau kerja yang ya cita-citanya masih yang pengen santai, kaya raya, jadi mhm. bos gitu kan. Ya, Semua juga mau susah anakku. gitu. Ada Karena ya memang tapi ya itu unik, ya unik memang. unik, 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 unik. Tapi meskipun begitu ada juga sih Ada Densi yang juga, memang betul, apa namanya out of the box gitu ya, di betul, luar ekspektasi kita juga betul, kadang-kadang luar biasa seperti ya banyaklah kita juga banyak belajar biasanya dari para Gen Z betul. yang apa ya, ya banyak lah ragam Ya, mereka ya, tapi luar biasa. mereka lebih banyak ini sih, lebih ke inovatif. Terus Iya, karena memang zamannya teknologi, akrab dengan teknologi mereka bisa. Bagi beberapa yang bisa memanfaatkan jadi bagus banget. iya, iya, Tapi iya, ada juga yang kejebak jadinya malah teknologi dibuatkan mainan aja, iya, kejebak lebih dalam nggak sukses juga gitu betul, kan ya. betul. Cuma yang lagi lebih kerennya sih mereka lebih pemanfaatan digital teknologi lebih oke banget. Lebih oke, Contoh betul. aja dengan zaman kita zaman dulu milenial bikin PowerPoint zaman milenial dengan Gen Z udah beda banget Beda, tuh. beda pasti. Tampilan pasti akan beda Mhm. lebih menarik Betul, sekarang. Nah, itu betul. memang kekuatan Mhm, mereka. Tapi kalau berbicara persistensi, mentality, mhm, memang harus mereka diajarin lebih iya. kuat. Ya kita Ya, harus sekarang sudah mulai apa namanya harus terbiasa kalau anak-anak kita gitu. Jangankan orang lain gitu ya, anak-anak kita sendiri kadang-kadang, Papa jadul gitu ya kan, iya, kadang-kadang suka gitu betul. sebenarnya. Jadi kita harus Oh, terima itu, iya, ya itulah resikonya gitu. Kalau betul. kita sudah jadi seorang apa orang tua gitu ya, kadang-kadang anak kita jauh lebih pintar, main gadget apa segala Betul macam, aja. mereka lebih cerdas teknologi dan lain sebagainya. Wow, luar biasa. Nah, bicara masalah masalah target, ya kan, kita di sini di Tarakan, kita bicara Tarakan. Kayaknya ada beberapa kantor cabang untuk Mandiri, Hmm. tiga, dulunya tiga, Dulu tiga, betul dulunya aja. tiga, yang satu udah Ya, udah tutup ya. close, betul. Nah, ini gimana? Hmm. Ini berarti tertinggal ada dua kantor Hmm. cabang gitu ya. Apakah ini memang aturan dari pusat kah begitu? Kok jadi banyak kantor cabang sih, Pak? Kan harus bersaing juga dengan bank-bank lain toh Iya, gitu. betul aja. Nah, ini juga mungkin yang menjadi pembelajaran kita ke semua agennya. Jadi harapannya dengan era digital segini, kan preferensi nasabah sudah mulai bergeser ya, Jen. Mhm. Jadi yang dulu mungkin sering pegang uang Iya, tunai, ATM, sekarang preferensi mungkin perputaran uang tunai di Tarakan pun nggak terlalu iya, banyak karena mhm. lebih banyak aktivasi yang aktivitas transaksional yang sifatnya didigitalisasi. Digital, mhm. Itu pasti karena preferensi nasabah udah bergeser nih. Nah, dengan dasar itulah makanya Mandiri saat ini juga beberapa kebijakan banyak diambil. Jadi ada beberapa cabang dalam satu kota mungkin ada tiga, ada dua, Iya, mungkin di merge jadi mhm, satu, ditutup. Yang mungkin pegawai nggak di PHK, tapi mhm, dipindahkan, portofolio dipindahkan dari mhm. satu cabang. Tapi Tapi tetap ada memang yang harus lepas dong, Pak? harus Tidak wajib semuanya, harus ada, ada tidak PHK juga toh? ya itu biasanya sih dari perform sih Pak. Dari perform memang kalau memang udah performance kita nggak bagus ya nggak bisa selamatkan ya. Mhm. Nah mungkin sudah ya mau tidak mau ya karena Iya, kan iya, kita BUMN yang berorientasi pada profit oriented iya, gitu iya. kan ya. Jadi kita memang
terlebih lagi BUMN kan namanya Badan Usaha Milik Negara. Kita betul, memang meng-create laba untuk negara ini bisa betul, hidup gitu kan. betul. Kita nggak mungkin kalau negara kita hidupin kita sendiri nggak untung gitu Mhm. kan ya. Jadi itu memang salah satu yang menjadi tantangan ke depannya mungkin ke pemirsa semua dan teman-teman yang mungkin masih mahasiswa atau mau lulus. Kalau kuliah jangan dilama-lamain, Mhm. cepat-cepat. Kenapa? Semakin lama industri semakin sempit. Iya. Itu industri perbankan, Mhm. apalagi industri yang sifatnya manufacturing, Iya, iya. handphone di Cina malah sekarang ada istilah Pabrik-pabrik yang sekarang pabrik sudah nggak pakai gelap. manusia kan Betul rasanya. banget, betul Teller juga banget nanti aja. suatu saat kayaknya nggak perlu teller deh. Betul. Nah, jadi saat ini pun dengan adanya disrupsi digital, mesin ATM tunai itu udah kita ganti namanya CRM. Hmm. Jadi cash recycling machine. Jadi Mhm. uang tuh uang nabung, orang narik juga. Jadi akan Iya. terputar. Jadi Mhm. tenaga kerja untuk ngisi itu kan nggak perlu. Mhm. Jadi akan terputar sendiri, orang nyetor sendiri, narik sendiri di situ. Ya kedepannya juga ya teller, KCS itu akan beralih fungsi semua ke sales. Karena kenapa? Karena semua itu udah digantikan. Contoh KCS saja. Customer service biasanya untuk layanan penggantian kartu, buku Mhm. tabungan itu sudah bisa dilakukan di mesin. Bisa bisa online bahkan Betul, ya. bisa online buka Mhm. rekening, jadi udah nggak perlu lagi. Kalau kita sekarang bicara telepon aja nanti kalau ada apa-apa keluhan ke call center. Call center pun dulu yang diterima manusia sekarang sudah ada AI. Iya benar, sudah ada AI Sudah ada sekarang. AI bahkan Semuanya sudah tergantikan dengan sudah teknologi begitu ya. bisa. Ya mungkin kalau dari sisi penjelasan mungkin lebih clear ke AI gitu kan. Mhm. Karena paten dan baku dan kita Iya, bisa baca algoritma kita gitu kan ya. Tapi kalau mungkin empatinya mungkin karena kita manusia ada ya empati, beda lah ya. beda Mhm. pasti dapat. Mungkin nah tergantung kita juga sebagai customer yang mau didapatkan solusi atau empati. Betul betul. Yang Lucu penting kan juga pasti gitu kali ya. yang penting kan solusi itu pilihan gitu. Nah ini teman-teman memang Iya iya harus iya iya. yang harus disiapkan gitu Iya tantangan iya. ke depannya dengan ya kadang orang ngomong kan ya kita harus bersaing enggak kita nggak bersaing dengan digital nggak bersaing dengan AI Mhm. kita harus berikan kan manusia punya value ya value itu kan bisa muncul ketika kamu masuk di sebuah organisasi Iya iya. tapi bagaimana cara masuknya ya kamu bersaing gitu Mhm. kan ya persaingan inilah yang semakin kesini itu bukan semakin bertambah Mhm. lapangan pekerjaan tapi semakin berkurang Semakin berkurang. semakin berkurang karena kenapa karena ekonomi itu kan semakin sempit menggunakan manusia Iya, karena dengan betul. problematikanya. Dengan kita menggunakan mesin investasi di awal, maintenance nggak segitu banyak. Mhm. Tapi kalau kita berinvestasi terhadap manusia, dulu kan ngomongnya human capital ya. Betul. Human capital, jadi kan modal. Aset kan harus dipelihara juga, panjang dan banyak. Tapi kalau mesin gampang, maintenance cukup satu operator selesai semua. Selesai Gitu ya. semuanya. Tapi kalau ngurusin manusia, dirinya, keluarganya, sampai pensiun pula Mhm. gitu kan ya Iya iya. banyak yang dipikirkan. Ini mungkin menjadi tantangan, juga ada beberapa orang ngomong, kan kita harus menekan juga ke entrepreneurship. Oke, masuk akal, kita menciptakan pekerjaan baru. Logikanya gini, ketika banyak UMKM, banyak pedagang mikro, tapi kalau nggak ada yang bayar, nggak ada yang beli, nggak ada karyawan yang habiskan gajinya untuk belanja ya, Betul. si Nggak muter juga nih nggak uangnya ya kan. muter, nggak mungkin bisa. Ini kan menjadi polemik di satu sisi kita dituntut banyak yang jadi entrepreneur, tapi kalau tenaga kerja nggak ada juga sama. Iya. Ya mungkin Betul. kalau ditarakan orang kenal dengan 1000 kafe Mhm. gitu kan, 1000 warung kopi. Tapi Iya. ketika industrinya mohon izin, beberapa industri sudah tutup, Iya. apakah mungkin masih ada? Saya Mhm. rasa udah nggak ada. Ya, Jadinya artinya kita memang uang berputar ya berdasarkan anggaran daerah aja dan mhm. negara APBD dan APBN. Nah ini Iya. yang menjadi tantangan ke depan buat teman-teman tuh bagaimana caranya menyiapkan mentalnya biar bersaing, berkompetisi gitu kan. Bukan hanya dengan people, Iya. manusia, tapi bersaing ya dengan AI. Mhm. Dan mungkin ini juga yang menjadi masukan buat di kampus juga gitu dalam artian harus sudah mempersiapkan jurusan-jurusan atau fakultas yang bersesuaian juga dengan Nah, itu kebutuhan dia. industri Iya, saat ini. betul betul. Ya kalau zaman dulu BLK kan ada latihan Iya, menjahit, mhm. ngelas, saya rasa kan udah menjadi udah digantikan sama robotik sudah Iya, ya. sudah bisa semua pakai mesin ya. Betul, sekarang Seritek aja udah habis gitu Betul, kan ya. betul, Yang iya. penting ya BLK udah nggak bisa Sebesar ya. itu Nah padahal, itu itu Pak, pabrik besar banget, itu tapi bisa tutup, bisa bisa habis menghentikan. juga. Mungkin kalau ngelas sekarang kalau ngelas kan by udah di manufacturing sudah ngelas kan sudah Iya iya, pakai robotik yang mhm, lebih presisi gitu iya, kan. Mungkin kalau misalnya mau ngelas ya mungkin ngelas-las yang sifatnya las bawah mhm air mhm, atau yang khusus spesialis iya, banget kayak saya mungkin juru ledak gitu kan mhm. ya. Ya Jadi itu pun memang harus mungkin spesialis harus Mas. spesialis sekarang. Jadi itu mungkin kampus pun BLK pun pemerintah pun harus menyiapkan ya mana sih fakultas dan jurusan yang memang sesuai nanti dengan kebutuhan industri di masa akan datang. Yang kita nggak bisa lagi gitu industri yang fakultas kayak zaman saya zaman Iya, betul. zaman Agent Rio gitu kan Mhm ya yang masih yang umum-umum mhm ekonomi segala mhm, macam ya itu harus memang kita penyesuaian tetap ekonomi berlangsung cuma memang ada spesifikasi lagi yes, mungkin atau mungkin ada mata kuliah yang diperbarukan lagi gitu mhm, kan ya
mungkin lebih update ke jurnal-jurnal Iya, terbaru, harus di-upgrade, harus skill-nya di-update, harus betul. di-upgrade juga. Agar nanti sesuai dengan kebutuhan industri juga sama gitu kan. Jadi nanti ke depannya kita itu nggak cuma jadi penonton. Yang kita lihat sekarang ini pun ditarakan sekalipun gitu kan. Dan di utara lah. Mhm, Banyak industri masuk, cuma kan banyak juga tenaga asing yang masuk gitu kan ya. Bahkan mhm. kita lihat ya tenaga kasar pun pakai tenaga kerja Iya asing iya gitu kan iya ya. iya. Terus nanti peran kita sebagai WNI atau Mhm, mungkin masyarakat lokal di Kalimantan Utara dapat bagian apa iya, gitu kan ya. Ini betul. juga yang harus menjadi peran kita pikirkan bersama-sama bahwasanya dengan kemajuan teknologi yang cukup cepat gitu kan ya. Kita harus bisa menyesuaikan kebutuhan antara demand dan supply sebetulnya Iya, ekonomi itu. Demandnya kebutuhan menyiapkan SDM yang seperti apa agar matching dengan permintaan supply dengan industri nanti seperti apa gitu kan mhm, ya. Jadi di mana industri saya pengen SDM yang kayak gini 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 gitu kan ya. Berarti otomatis dari pemerintah, BLK ataupun fakultas universitas merespon juga iya, jurusan sesuai. Oh, kita siapin kayak gini nih. mhm, Ya harus bisa membaca prediksi memang seperti itu. Kayak sekarang aja kita, kalau kita berbicara berita kemarin aja, saat orang berbicara industri EV gitu, mhm, karena baterai, iya nikel, smelter turunannya, ternyata di Jepang Honda sudah berpikir hidrogen. iya. Luar, luar, Sudah beberapa tingkat lebih maju lagi itu ya. luar biasa banget. Dan udah nggak ada polusi. Polusi keluar cuma air netes. Mhm, Nah mhm, ini kan menjadi dalam arti, wah kita Indonesia masih masih mikirin iya. masuk gua tembus haji. Mereka udah sprint, kita masih merangkak-merangkak Eh, usaha haji. Iya, iya, betul, langsung gua betul. masuk haji. Saya juga bingung jadinya ya, ini kita nih mau kemana? Wow. Jadi memang kalau Jamal Cita dulu ada mencerdaskan kehidupan bangsa ya, saya rasa memang itu menjadi PR dasar bottom buat kita nih. Iya. Nah, ya kita nggak usah ngomong jauh ke pemerintah ataupun stakeholder yang berwenang, minimal dari keluarga kita dulu, bagaimana Mhm. menciptakan pola pikir buat anak-anak kita nanti ya yang dihadapin tuh bukan itu Iya, sebetulnya gitu loh. Yang baik. kita hadapin ya harus memang ke depannya seperti apa gitu kan ya. Ya, logikanya kalau sudah hidrogen ini air udah bisa jadi bahan bakar otomatis kan kita industri yang berkembang minyak pasti Betul, habis ya kan? betul. Pertambangan pasti udah mulai Mhm. kurang, Dikeruk terus, ya lama-lama pasti ya, ya betul, ada masanya ada gitu. masanya betul. Ya ini memang menjadi tantangan buat kita semua. That's why Mhm. kenapa teman-teman juga di Kaltara terutama ya jangan lama-lama di kampus, Mhm. cepat-cepatan lulus gitu kan dengan kapabilitas yang oke. Betul, Ya harapan tetap bisa cepat bergabung di sini dan meningkatkan gitu iya, kan pas udah bergabung itu. betul. Kalau belum tuh masih bisa ada waktu untuk bisa meng-upgrade Betul, lagi skill kita gitu kan. betul Legend. Jadi nggak ngabis-ngabisin waktu ya. Itu yang paling mahal, waktu So, Legend. menurut Pak Ari, apa yang anak-anak kita perlu punya untuk bisa menghadapi persaingan yang begitu ketatnya? Kita Hmm, bahkan bukan bersaing dengan sesama human gitu, kita betul. bersaing dengan robotik, teknologi dan lain sebagainya gitu. What must they have? Kalau yang bisa saya lihat saat ini yang harus teman-teman punya saat ini bisa adalah pemanfaatan waktu. Pemanfaatan waktu. Karena kenapa? Kadang kita tuh terlena dengan waktu di luar kapabilitas ya Pak. Mhm. Nanti kita pertama tuh pasti berbicara waktu. Kenapa? Ketika manajerial waktu kita nggak oke, kita tuh pasti akan kelepas semua plan A, plan B, plan C kita akan Iya, melepas pertama. Ketika lulus kita lambat aja, lebih dari 1 tahun, 2 tahun, otomatis usia lulus kita kalau normally 22, 23 lah ya, lulus mhm, S1. Lulus setahun, lewat 2 tahun, udah 24, 25. Sedangkan kalau untuk penerimaan untuk manajemen trainee atau masih minimal maksimal first grade 24 tahun atau 25 24 ya. tahun. Mhm, Ya kan? Itu udah lewat. Ketika itu lewat otomatis nanti pilihannya ya yang lain lagi, tidak sesuai mhm, dengan plan itu waktu. Yang kedua adalah mental dalam bertarung gitu kan. Mental dalam bertarung dalam artian ketika kamu bekerja, yang kamu pilih itu adalah pilihanmu, ya jangan tanya dulu, nyemplung dulu. Kalau zaman saya dulu ketika kita kerja apapun kita lakukan iya, gitu kan. Ketika kerja apapun kita lakukan gitu. Kalau sekarang kerjanya nanti ini apa Pak? Nah, mhm, itu kan yang harusnya ya jangan ya itu hak memilih. iya, Hak memilih sebelum memang kita bisa memilih, milih dulu. Cuman itu nggak perlu kamu tanyakan ketika saat kamu interview. Interview juga mungkin saat dikasih kesempatan bertanya itu boleh dipertanyakan juga kalau sifatnya hal yang mendasar, mentality ini harus dibentuk dan disiapkan teman-teman, Pak. Jadi pemanfaatan waktu yang menurut saya paling penting, di mereka harus manajerial waktunya harus lulus di usia sekian, harus berkarir bekerja di usia sekian gitu kan. Kalau memang memilih bukan karir, mungkin pola usaha ya harus mulai iya, usaha dari sekian. Karena ada ada proses, ada anak tangga harus kita lewatin. Ketika anak tangga tuh stop 1 tahun 2 tahun, otomatis sampai di puncak akan beda juga. mhm, Ya sama kayak kita naik gunung lah ya.
Kalau kita mau naik gunung sampai summit di atas, misalnya Iya, kita prediksi nih, berarti harus nginapnya di pos ini nginap, iya. besok. Berapa jam, berapa hari gitu Yes, kan sampai kita betul. summit besoknya gitu ya. Itu ya teman-teman yang panjat gunung itu pasti tahu ya Iya, punya iya. pengalaman. Nah itu juga Mendaki. harus belajar dari itu juga. Kita Mhm, belajar dari alam juga. Ketika kita mau sampai di summit itu pun ya kita mhm, harus menghargai waktu. mhm. Lepas satu ya lepas semua. Ketika kita kenapa networking sangat penting itu kita naik gunung kan nggak mungkin satu Iya. sendirian kan ya. Mhm. Kalau dirian naik gunung berarti ya nyarinya beda, nyari Betul. keris nanti Betul. ceritanya. Jadi nyari keris Ada gitu. loh yang gitu. Nah itu ya, Ada. Iya. kita juga Iya, harus iya. punya networking kan Oke. kerjasama antara porter, teman, guide-nya harus kerjasama tim Yes. supaya ya mental manusia ini macam-macam Mhm, gitu kan ya. mhm. Tapi harus kita satu mental, satu visi, satu Betul. tujuan. Biasanya diujinya tuh pada saat naik tuh, Masa ya kan? naik, Pak? Kelihatan tuh karakter aslinya seperti Kelihatan. apa. Betul. Apakah dia orangnya pick me, gitu Nah, kan? betul. Apa macam-macam sekarang istilahnya Pak Ari. Anak-anak Macam. Gen Z itu wah luar biasa. Nah, ini Pak. Jadi Oh, memang oke oke. Lanjut. Jadi memang agent yang harus disiapkan itu dari waktu, manajemen waktu Waktu. yang baik yang pas, terus juga tadi karakter, mental, Karakter dan mental. karakter yang kita tentukan. Nah, ini karakter memang terbentuk memang sih dari rumah. Mhm. Jadi kita sebagai orang tua pun kita nggak bisa nitipkan pendidikan mental dan karakter kita ke sekolah. Memang harus Iya, banyak porsi di betul. kita. Walaupun memang jamnya habis banyak di sekolah, Mhm, tapi mhm. memang di kita kan justru dengan waktu beberapa jam ini menentukan kualitas Betul, yang betul. memang harus kita atur dengan baik lah. Nggak ada sekolahnya kayaknya. Nggak ada sekolahnya. Makanya memang harus sedini mungkin harus dapat circle yang positif, Betul. yang bisa membuat kita lebih cerdas, lebih produktif, lebih Betul, pokoknya lebih apa ya, lebih baik lah gitu Betul, kan. Dan Jan. itu nggak ada sekolahnya, benar-benar nggak ada sekolahnya. Jadi kalau dibilang istilah jangan pilih-pilih teman nggak bisa sekarang. Betul. Harus pilih-pilih teman, harus pilih-pilih circle supaya kita juga kompetensi kita juga artinya bisa nambah, bisa upgrade gitu. Betul aja. Iya kan. That's why makanya Anda sering diundang ya ke kampus-kampus jadi pembicara dan lain sebagainya. Ini karena Imona cukup mumpuni rasanya. Ya, Ini juga kayak yang sering disampaikan kepada anak-anak kita, di adik-adik kita di kampus gitu, mahasiswa-mahasiswi terkait Pasti. dengan bagaimana beratnya hidup itu. Pasti agent. Jadi yang kita bisa sampaikan berbicara pengalaman ya agent ya. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita rasakan ketika masih relevan ya saya sebisa mungkin memang berbagi dengan teman-teman karena kan memang siapapun mulai ini juga nggak dari langsung dapat jabatan. Iya. Jadi memang ya harapannya dengan adanya people daerah lokal yang terdevelop next juga kita nggak perlu diimpor lagi ke Iya. sini kan. Harapan kita kan bisa dekat dengan keluarga. Di saat saya sibuk mendidik orang, Mhm. anak saya sendiri pun nggak saya didik. Betul. Itu kan yang menurut saya ini juga saya sampaikan ke teman-teman di cabang Mhm. gitu kan, ketemu mahasiswa, saya asik ngedidik orang ini gitu, tapi anak sendiri bisa nggak saya Mhm. develop. Di situ saya lose-nya sebetulnya. Nah harapan saya ketika misalnya nanti next ke depannya ada anak memang utara-utarakan sendiri bisa menjadi leader di sini, ya nggak perlu ngimpor saya lagi gitu Mhm. kan. Jadi saya bisa fokus juga ngedevelop anak saya sendiri. Iya. Kan lucu aja, saya punya anak tapi saya develop anak orang gitu Betul. kan ya. Kan Gitu jadinya sih. train the trainee lah ya Yes, artinya Anda betul. nanti mengkader seseorang yang kemudian nanti juga akan mengkader teman-temannya, akan Betul. mengkader adik-adiknya gitu. Jadi Betul aja. nggak harus pari terus gitu. Betul aja. Tapi sekarang ya karena lagi naik daun ya, Ya. it's okay lah, boleh lah ya. Gitu. Oke, artinya dari tadi saya mendengar bahwa Pak Ari itu benar-benar apa ya, family man gitu, selalu anak-anak dan anak gitu. Anak itu memang sumber kekuatan Pak Ari. Iya, itu kalau bilang sumber kekuatan ya, kalau saya punya prinsip gini, agent. Ketika saya sudah punya anak, otomatis tadi baru saya ngobrol sama teman-teman ya, Iya. ada satu mimpi besar yang mungkin itu yang harus buat pribadi saya, dan selesai, lu udah finish, Ri, gitu kan ya. Berarti kamu harus bertarung dengan kemampuanmu saat ini sampai menuju ke cita-citamu. Mhm. Jangan macam-macam lagi. Kenapa? Karena ada mimpi yang harus kita siapkan, kita prepare kan, tapi tetap mereka tentukan Oke. buat anak-anak kita. Itu sih yang menjadi baterai buat saya. Jangan sampai nanti ketika anak-anak saya, kalau saya sudah di sini posisi ini segini, saya harapkan otomatis saya pengen punya anak lebih baik daripada Di saya. atas kita ya. Ya minimal kita harus persiapan, oh harusnya sekolah kita plankan di sini ya, di luar nanti nasibnya seperti apa, Iya. minimal yang kita siapkan adalah keilmuannya kan. Mhm. Jadi ketika keilmuan udah siap nanti ya mereka silakan yang bisa tinggalin ya cuma ini gitu kan ya. Kalau harta ya kita udah terukur lah ya, Iya, iya. ya pegawai. Tapi kalau ilmu yang masih bisa kita upayakan, itu sih yang menjadi trigger saya ketika saya penting anak saya harus lebih baik daripada saya. Mhm. Even dia misalnya di nasibnya atau mungkin di pendidikannya harus masih lebih better than me gitu. Iya, Jadi harus amin, amin. harus ada
mimpi yang kita bangun di kita mungkin kita bisa sampai udah aku finish di sini deh kayaknya. Kalau mungkin di Karu sih kita kejar lah ya, tapi harus tembus lagi ke anak. Biar dia anak punya hidup dengan bermimpi. Makanya sampai sekarang tuh pun saya tuh selalu suka dengan action figure tuh kayak Naruto, Iya, iya. Boruto, bahkan One Piece. Mhm. Kalau saya nanti main ke agent main ke kantor saya di dalam Aha. tuh banyak action figure ya tembak-tembak. Ada Kenapa? action figure ya, Mas sampai sekarang karena di situ saya belajar Naruto mimpi menjadi Hokage Mhm. gitu kan. Naruto saya belajar mimpi dan bagaimana cara dia kerja keras untuk mewujudkannya. Mhm. Mimpinya seorang Luffy One Piece yang pengen jadi raja bajak laut. Dan itu nggak bisa sendiri loh. Mhm. Yang dia perlukan apa? Tim. Tim, dia butuh tim. Dia butuhkan tim. Mhm. Naruto pun nggak bisa. Dia butuh orang yang mendukung, butuh pengorbanan yang menjadi trigger. Senpainya harus meninggal gitu Mhm. kan untuk lebih hebat lagi. Banyak macam trigger. Tapi yang kita ciptakan adalah punya mimpi dulu dan mentalitas dan akan ngotot ke sana. Mhm. Ya kan? Kalau kita nunggu ngomong Naruto sama Luffy pensiun, aku nyerah lah. Jadi nggak akan pernah habis. Bahkan Iya, Luffy iya, sampai iya. sekarang dari kita kecil sampai udah usia 40 masih aja tuh Betul. episode nggak habis-habis. Mhm. Dan saya masih tonton. Kenapa? Ini mimpinya bisa berhasil nggak? Iya. Kalau Naruto udah kita habiskan gitu, jadi Hokage, udah oke gitu kan. Dan positifnya ini bisa jadi inspirasi. Inspirasi sampai Inspirasi sekarang. itu bisa dari mana Bisa saja. dari mana aja. Itu legend. Sampai saya ngerasa, oke. Ketika saya ngeliat itu, saya lihat, oh, baiklah. Ketika saya udah lama-lama dikit, saya ingat Ultraman gitu kan ya, yang harus wash gitu kan ya. Dan harus bangkit untuk membela gitu. Nah itu. Gini lah. Anda ini karakter yang unik memang. Jadi inspirasinya itu pokoknya figur-figur seperti itu Iya. gitu ya. Tapi memang ilmu itu bisa dapat Betul, dari betul. mana saja sumbernya begitu ya. Luar biasa. Jadi kalau ada tamu-tamu yang datang itu, Hari dulu masa kecilnya kurang bahagia gitu. Ada yang nanya gitu nggak? Ada Kok juga sih. banyak sih figur? Ada banyak ya? juga. Sosoknya itu aja. Iya, 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 iya. Tapi itu memang terus terang yang akhirnya membuat saya berani bercita-cita agent. Jadi seorang yang Naruto yang dari ditinggal kedua orang tuanya Iya. yang punya cita-cita setinggi itu, gitu kan, setinggi itu menjadi presiden lah kalau di kita kan, dengan hidup sendiri gitu, nggak ada yang ngedidik, dengan dia nakal karena dia butuh perhatian, Iya. dia temukan jati dirinya sendiri dari persahabatan, dari cintanya. Oh itu memang bisa kita ambil alur ceritanya, tapi Iya. yang bisa kita ambil adalah pantang menyerahnya. Itu juga dengan Luffy One Piece gitu kan Iya. ya. Untuk menjadi raja bajak laut nggak semudah itu. Ya bukan warisan gitu kan ya. Walaupun kalau warisan privilege Privilege, ya. ya betul. Ya ada orang tapi kita nggak tahu cerita di mana gitu kan. Kita nggak tahu perjuangan orang tuanya seperti apa. Iya. Tapi ketika kita berhasil, kita memanfaatkan privilege itu untuk meningkatkan lagi memang, nah itu oke. Gitu. Jangan sampai kita dapat privilege lebih, kita malah lebih turun Iya. daripada orang tua. Itu salah. Ya itu masing-masing pasti ada punya privilege, tapi yang paling penting adalah mentality pantang menyerahnya. Ketika kita dihadapkan masalah, justru masalahnya jangan dihindarin, Iya. hadapin aja. Cuma ya jangan sampai bodoh masuk ke masalah itu lagi. Iya. Pelajari, jangan jatuh kedua kali untuk masalah. Minimal kita dapat ilmu pembelajaran dari situ. Ya kadang-kadang dapat masalah yang manis, kadang-kadang kita ketemu masalah malah dapat saudara, Iya. pasti banyak gitu kan. Kalau dulu saya malah di perbankan ada permasalahan dulu zaman saya salah posting gitu kan, akhirnya kita perbaikin, pernah main nombok, tapi akhirnya jadi sahabat, kenal, dekat dengan baik. Otomatis kita kejar produk turunnya lebih banyak lagi, Iya, iya, kan? iya, iya. Kita dapat rekening perusahaan dan lain. Nah itu lebih. Terkadang masalah itu bukan masalah, mungkin di awal kita masalah, tapi kalau kita masukin dalam, ternyata lebih tercerahkan lagi. Tapi kan tidak semua orang berani untuk masuk ke dalam masalah itu untuk menghadapinya. Tidak, saya yakin tidak semua orang. Orang banyak milih lari, orang malah banyak milih diam, bahkan orang lain tuh malah milih ngajak orang untuk menghadapin masalah itu. Oke. Jangan, hadapin, pahit manis hadapin, Hadapi apapun yang terjadi, apapun itu apapun hasilnya, ya memang harus dihadapi. harus dihadapi. Oke, Pak Ari. Kesimpulan saya sih Anda cukup unik ya. Artinya saya yakin juga teman-teman di Bank Mandiri KC Jepang 3 sana banyak yang curhat kali sama. Kadang-kadang nggak masalah kerjaan gitu. Pak, pacar saya Pak, gitu. Kadang-kadang suka gitu nggak? Enggak, Pak. Nggak berani Saya kayaknya. takut. Nggak berani kayaknya. Tapi Ya. kalau apa namanya masalah pekerjaan mereka jauh lebih Yes, santai ya, betul, Pak. untuk bisa open discuss dengan atasannya gitu kan. Dan kita pengennya sih juga menyematkan itu tadi pesan bahwa yang paling penting itu sebenarnya mental. Bagaimana Mental, caranya kita bisa tahan banting di setiap medan begitu. Luar biasa loh. Saya baru bisa ngomong begitu dalam dengan Anda saat ini. Ya mungkin orang-orang di luar sana termasuk juga staf-staf Bapak ya di kantor mungkin tidak pernah melihat sisi ini gitu ya. Mungkin tidak pernah. kan? Tidak pernah melihat ya Gitu. gitu. Begitu lihat nanti besok-besok udah manggilnya udah bukan bos lagi. Bang gitu. So akrab lu. Siap, siap, siap,
So, oke, sebagai closing statement Pak Ari, apa yang ingin Anda sampaikan sekali lagi buat generasi kita punya cita-cita untuk bisa mewujudkan generasi emas gitu ya, di tahun 2045 begitu. Saya rasa itu bukan sesuatu yang impossible. Selama memang apa yang tadi Pak Ari sampaikan bahwa anak-anak kita nanti ke depan adalah anak-anak yang berkompetensi, kemudian juga tahan banting. Tapi hal penting apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka, dan juga mungkin melihat bagaimana perjuangan kita sebagai orang tua begitu ya. Kita tentunya pengen anak-anak kita juga menjalani hal itu untuk bisa sampai di satu titik di mana mereka nggak ada puasnya rasanya kalau kita ngomong masalah sukses ya. Sukses itu terus ada kelasnya begitu. Apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Sebagai closing statement, Agent Rio yang saya titip ke teman-teman yang di Kaltara terutama, apalagi untuk di Kalimantan ya, kadang kan saya pun lahir besar di Kalimantan. Yang pertama adalah kita harus punya mental yang kuat dan punya karakter. Itu yang pertama yang kita harus lakukan. Kenapa? Karena pertempuran kita yang kita anggap keras di sini itu tidak lebih keras daripada teman-teman yang berjuang di Jawa dengan padat dan kompetisinya yang ada di Jawa. Itu pertama. Yang kedua, itu adalah bagaimana teman-teman bisa punya tadi tujuan, goals, garis finishnya. Itu harus tahu dulu. Jangan hidup cuma asal hidup aja. Binatang pun bisa hidup. Tapi teman-teman harus punya goals, garis finish, mau jadi apa, cita seperti apa. Itu harus punya dulu. Ketiga, yang paling penting adalah ketika teman-teman sudah tahu goalsnya, tahu tujuannya, tahu garis finishnya, buat plan. SMP, SMA, kuliah, terus kuliah seperti apa. Harus punya plan, direncanakan. Kalau misalnya punya kekayaan, harus punya investasi di mana, di sini, di berapa, harus terukur. Kenapa? Ya itu lebih penting. Kenapa kita punya goals, kita nggak terukur, nggak akan pernah sampai. Ketika kita tahu garis goals kita di mana, kita buat tangga-tangganya di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, ketika teman-teman sudah tahu dapat punya plan tangganya, peningkatan tadi kapabilitas dan kapasitasnya bisa dari pengalaman kerja, bisa dari keilmuan, dan bisa dari networking. Betul. Jadi tadi kita udah berbicara mental, karakter, punya goal lines yang jelas, finish yang jelas. Yang ketiga harus ngukur tangga proses-prosesnya di mana aja, atau kita bahasakan kita bisa pipeline-nya lah atau timeline-nya. Terus kita tadi kapabilitas, kemampuan. Terus kita bisa dari pendidikan, dari pengalaman pekerjaan sampai networking. Yang paling penting adalah ketika teman-teman sudah terjun, tuntaskan, selesaikan mimpi. Jangan pernah berganti di tengah jalan, jangan pernah nyerah kalau ada badai. Tuntaskan, finishkan sampai garis finish. 5 poin itu sih yang menurut saya yang harus dipunya untuk teman-teman zaman sekarang. Kadang-kadang ini yang kelupa. Kita nggak punya karakter, nggak punya mental, kita cuma hidup-hidup aja tapi kita nggak punya tujuan, ya semua bisa hidup gitu kan ya. Bahkan binatang pun juga hidup juga, cuma nggak punya tujuan. Kita harus punya tujuan gitu kan ya. Yang kedua, yang ketiga tadi kita harus punya timeline, pipeline, sampai di mana. Berikutnya kita tingkatkan kapasitas kita, terserah mau keilmuan, pengalaman, skill, bahkan networking itu sangat penting banget. Yang ketiga baru tuntaskan. Jangan kamu mulai, tidak kamu selesaikan, mundur lagi. Karena tadi saya bilang adalah yang paling mahal itu adalah waktu. Waktu nggak akan pernah kembali, usia kita nggak akan pernah muda. Ketika saya selalu sampaikan ke teman-teman juga, ketika kamu SD, akademik sampai SMA nggak pernah ranking, waktu kesempatanmu adalah kuliah. Kalau kamu nggak punya prestasi kuliah, kesempatan terakhirmu tuh berarti zaman kerja. Ketika nggak ada, ya minimal kamu banyak ibadah. Kenapa? Pasti akan mati stagingnya. Nah, kalau zaman kita staging itu staging terakhir. Jadi harus dipersiapkan. Pilihan terakhir ya. Yes. Itu mungkin closing saya, Agent Rio. Baik, luar biasa. 5 item tadi ya, semoga bermanfaat buat kita semua termasuk saya sendiri untuk belajar setiap harinya. Ketemu orang, saya akan senang belajar, senang berdiskusi, dapat Agent Rio juga pun banyak ilmu yang saya dapatin. Sama-sama Pak Ari, luar biasa hari ini. Saya yakin siapapun yang menyaksikan obrolan kita yang singkat ini pasti akan mendapatkan inspirasi dari apa yang ya semoga bermanfaat ya untuk siapapun itu. Dan tidak hanya mereka, saya secara pribadi merasa bahwa ngobrol kita ini juga bisa membuka dimensi berpikir kita jadi semakin luas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak pengalamannya, untuk kisah-kisahnya, untuk perjuangannya, kemudian juga untuk semua hal-hal dan aktivitas positif yang Anda selalu lakukan setiap hari.
Sehat selalu tentunya, Terima kemudian kasih. juga salam juga buat keluarga nanti kalau telepon anak-anak gitu ya. Siap, Jangan berhenti-berhenti, jangan pernah sedih karena siap, saya yakin dan percaya mereka akan mengerti pada akhirnya siap bahwa Agent, perjuangan ayahnya di tempat ini adalah untuk mereka. siap Agent. Terima Terima kasih. kasih waktu kesempatannya Agent. Sama-sama Pak Ari. Terima kasih banyak. Sukses selalu ya. Sama-sama Agent. Dan yang paling penting sehat selalu. Penting. Siap. Penting. Baik, we got close this. Anar bisa menghadirkan Anda di sini. Kita harus menutup perjumpaan kita. Dan sekali lagi semoga ini bisa bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah bergabung bersama podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.